hari ini kita akan bahas tentang cowok. Quite funny that we started with period talk, which is fine. Karena, you know what? Boys, men, you will have to talk about periods too. Gitu ya. Yes. Justru kalau cowok-cowok yang nggak mau atau bahas tentang datang bulan, there's something not wrong, but there's something there, gitu. So, ini kenalan dulu, sorry ya, siapa tahu banyak yang baru di sini. Gue Karina Negara, psikolog klinis dan co-founder Calm @get.calm. Tiap hari Minggu ngobrol sama Anas tentang tadinya jadi psikolog, sekarang jadi orang tua. Baru episode 4 sama sahabat gue Anas. Introduce yourself, Nas. Hai teman-teman, nama gue Anastasia Satrio, biasa dipanggil Anas. Hari ini kita mau bahas soal jadi orang tua, karena sebenarnya this is our expertise, aku dan Karina expertise sebagai psikolog anak, untuk membantu parenting dan sebenarnya perkembangan anak gitu ya, dari masa bayi, anak-anak sampai dewasa. Hopefully kalau teman-teman dapat penjelasan saintifik dari kita, jadi teman-teman jadi lebih kebayang how to handle the boys, atau terutama buat memahami diri kita sendiri di usia dewasa juga, karena kan kita semua dulu pernah jadi anak-anak gitu. Iya, dan I think jadi orang tua kan kita IG live ya, kita bukan webinar. Jadi I'll always say the disclaimer, I won't always say, tapi ya disclaimernya adalah at this point we are not married yet. We don't have kids of our own. Jadi yang kita obrolin adalah sharing berdasarkan ilmu ya, dari kita kuliah dan belajar lanjutan, sama dari menangani klien-klien, sama dari kayak kalau misalnya kita punya saudara atau apa, atau kakak atau adik gitulah gitu ya. Jadi dari pengalaman hidup, jadi banyak kan sharing. So yeah, I mean yes, we'll use some science every now and then, tapi it'll be more like sharing. Di sini ada yang punya anak laki-laki, mungkin yang lagi nyimak boleh angkat tangan atau kayak bilang anakku laki-laki umur berapa gitu misalnya ya. Atau diri sendiri cowok belum. Boleh juga sharing. Honestly I hope dads would enter tonight, maksudnya kayak join kita malam ini. Kalau enggak nanti ya bisa ditonton ulang kali gitu ya. Tapi the spoiler is dad, you have to listen tonight gitu ya. Kayak bakal perannya ayah memang banyak sekali di urusan mengasuh anak laki-laki ini gitu ya. Ya ibu juga lah of course gitu. Cuman gue sebenarnya lebih pengen bapak-bapaknya yang dengerin. Nih ada yang anak laki-laki umur 10 tahun, umur 7 tahun. Nice. Umur 17 dan 10. Oke, anak laki-laki 2 orang, 2 tahun dan 6 bulan. 6 bulan. Great. Nanti bisa sharing juga ya sama kita ya. 6 tahun dengan Asperger. Thank you for joining us. Jadi ini range-nya banyak ya, Nas ya. Range-nya itu dari bayi banget baru 6 umur bulan 7, sampai 4 tahun. 17 tahun. So, boys, Nas, what do we know about boys? Let's start boys. Kalau misalnya minggu lalu tuh kita bahas tentang daughters kan, kita bahas dulu apa sih gambaran wanita yang single mom. Boleh banget join, this is also important gitu, karena ya aku bilang role ayah memang sangat penting. Artinya ketika tidak ada sosok ayah, ada yang harus kompensasi, I can say that gitu ya. Nah, laki-laki umur 11, 7,5. Oke, nice. Now help us again teman-teman gitu ya. Jangan anak perempuan yang jangan anak laki-laki yang di kepala, tapi laki-laki idaman Indonesia itu yang kayak gimana sih? Oke, teman-teman, kita mulai berimajinasi, keluarkan segala hasrat-hasrat terpendam. Berimajinasi. Wow, berimajinasi artinya belum ada ya, Nas ya, laki-laki idaman ini. Enggak, tapi kita harus start dari mindset kita, karena everything is come and begin with our mindset. We can, jadi teman-teman baik yang sudah menikah, sudah punya anak ataupun belum, coba tulis di kolom komen. Aku sama Karina pengen dengar laki-laki ideal yang sehat menurut teman-teman tuh laki-laki yang kayak apa sih bentukannya pas udah dewasa ya, Kar ya?
Ya, udah dewasanya. Ya. Jadi jangan pikir Laki-laki anak dewasa kecil kayak apa sih yang kalian pikir sebagai laki-laki yang ideal dan sehat gitu ya, sehat fisik, sehat emosi ya. gitu. Karena kalau kita udah punya tujuan akhirnya, kita bisa tarik mundur ke belakang ya, Kar ya. Iya, emang kita harus mulainya di situ karena kan menuju apa ya? Kalau cuma short term doang ya ini sih nggak parentingnya nggak long lasting nanti gitu ya. Udah cuma buat besok gitu. Enggak, kita mengasuh anak itu sampai dia jadi dewasa gitu kan. Iya, kita mengasuh anak sampai dewasa, bukan cuma sampai di sekolah. Sambil nunggu teman-teman jawab ya udah kita ngobrolin ya gitu. Kalau di bayangan lu gimana, Kar? Bisa mendampingi gitu ya. Bisa mendampingi. Gue lagi mikir ini, gue juga kayak sekalian mikir berarti kayak jodoh gue ideal. Oh, ini mulai keluar, Kar. Jadi untuk saya laki-laki harus mandiri dan bertanggung jawab. Nice. Bertanggung jawab, stabil emosi, jiwa pemimpin. Ini these are the few words yang berulang-ulang nih, bertanggung jawab, cerdas emosi dan spiritualitas. Terus laki-laki yang mandiri maksudnya apa ya? Berarti spiritualitas maksudnya apa ya? Boleh dijelaskan lebih lanjut? Tapi udah ada dua yang udah berkali-kali kita harus nunggu terlalu lama menurut gua, which is mandiri sama bertanggung jawab. Tidak mudah putus asa. Ya, mandiri, bertanggung jawab. Gitu ya. Pemimpin tuh gue yakin juga sebenarnya banyak, mungkin belum banyak yang sharing, tapi itu juga trait laki-laki yang diidamkan lah gitu kali ya. Bisa memimpin gitu, bisa jadi kepala keluarga, bisa jadi ya itu leader gitu, pemimpin. So you know what, and kalau ini I think ya, gue mau nebak-nebak ya, kayaknya yang ngejawabnya sehat secara emosi tuh kayaknya udah sering dengerin Anas sharing kali ya. Soalnya to be honest kayaknya itu bukan ya. I'm glad yang datang ke sini punya target anak laki-lakinya, atau misalnya laki-laki itu harusnya sebaiknya itu cerdas secara emosi, tapi itu I can tell you itu bukan common trait bukan di normanya Indonesia gitu ya. I can tell you that. So I'm glad yang sudah punya target itu and keep it gitu. Tapi go back to the reality yang diinginkan society gitu ya, yang dibentuk society. Nggak ada yang pernah bilang cowok itu harus cerdas secara emosional. Ada juga yang bilang resilient nih, Kar. Resilient, religious, bertanggung jawab, reliable. Kayak ini, kayak kalkulator ya. Kayak kalkulator nggak sih? Dipencet-pencet kalkulator yang gede tuh. Iya. Tahan banting itu resilient. Tahan banting. Berarti tangguh gitu. Tangguh yang makanya yang seperti di judul kita, tough gitu kan. So, tough boys. We want to have tough boys who can lead, who can, apalagi tadi, be responsible. Menjadi nahkoda kapal kehidupan. Pemimpin, again. Gitu ya. So, any issues around that mungkin dari lo dulu, Nas, gitu, kayak ini oke nggak, harapan-harapan ini realistiskah atau Oke, menurut gue harapan ini realistis. Terima kasih teman-teman udah sharing. Menurut aku ini realistis harapannya. Namun seperti membangun jembatan, tampaknya antara hari ini seperti apa dan menuju ke sana kadang-kadang kita belum tahu nih, Kar. Jembatan yang cocok tuh yang kayak gimana sih dan harus kayak apa caranya. Karena aku sendiri besar di budaya patriarki Chinese maupun di budaya Jawa, di mana di lingkungan terdekat di keluarga ya, sangat melihat laki-laki yang seumuran sepupu-sepupu aku yang laki-laki, banyak juga yang mereka nggak bertanggung jawab sampai gede, kayak mikirnya masih kayak have fun go mad. Terus juga mereka nggak tahu cara memproses emosi, ya kita semua lah, anak perempuan juga di budaya Indonesia, tapi yang bahkan untuk bertanggung jawab sama dirinya juga kayak susah. Jadi kayak itu boys will be boys itu benar-benar kejadian di keluarga terdekat aku sih. Gitu. Oke. Kalau reaksi gue terhadap list yang dibentuk teman-teman barusan yang again I'm not surprised kecuali si cerdas emosi, karena itu gue yakin itu berarti udah sering. Saya bangga. Iya. Keren teman-teman.
my first response is, apakah teman-teman yang tadi nulis tadi ini pria idaman gitu ya, itu trait-nya apakah juga diidamkan pada perempuan? Gue mau tanyanya gitu. Oh, gitu. Jadi tadi yang kriteria-kriteria yang teman-teman tulis tentang pengen laki-laki yang bertanggung jawab, cerdas emosi, resilient, religius, mandiri. Itu kita mandiri, ini kita idealkan juga ke perempuan gitu ya, Kar ya? Gue nanya gitu, apakah iya ditanya, atau enggak? Karena kalau gue sih iya. Iya, nah itu karena trait-trait itu adalah trait-trait yang gue mau buat diri gue sendiri, gitu. Betul. Bukan hanya ya gue mau punya laki-laki atau pasangan gitu. Yeah. Gue mikirnya sekarang gue punya pasangan, soalnya gue belum punya pasangan dan belum mau menikah juga dalam waktu dekat. Jadi gue kayak ya udah nggak usah pikiran anak gue deh nanti kalau gue punya anak laki gitu ya. Yeah. Pasangan gue ya gue mau yang kayak gitu, betul gitu ya. Tapi gue juga mau itu buat diri gue sendiri. Betul. Harapan-harapan yang kita taruh gitu ya pada anak laki-laki atau pada laki-laki. Jadi kan harusnya juga harapan yang kita taruh pada perempuan juga kan, gitu ya. Betul. Sama aja kan gitu akhirnya gitu. Iya. Kenapa nggak ada? Ini gue jadi nanya juga gitu dan please respond gitu ya teman-teman kalau berkenan gitu. Kenapa nggak ada di list itu lemah lembut? Gitu. Kenapa nggak ada kasih di list ya? itu penuh kasih? Iya, baru gue bilang. Kenapa nggak ada? Itu ada di perempuan. Minggu lalu kali kalau waktu kita bahas maunya laki-laki, maunya anak perempuan yang kayak apa, yang lemah lembut, manis, halus. Gitu. Bisa nurut, suka nurut, bangun pagi. Iya. Nggak mau ya laki-laki yang nurut ya. Sekarang gue balik juga gitu. Kalau punya ya, laki-laki yang nurut. Kalau laki-laki dewasa yang nurut, mau nggak teman-teman? Jika tidak, why not? Gitu ya. Kalau nggak mau kenapa? Perlu nggak sih laki-laki itu di usia dewasa itu juga suka nurut, suka rajin bangun pagi, mikirin adiknya juga, berprestasi di sekolah, kayak yang kemarin dituntut ke perempuan. Iya. And si pemimpin ini gitu ya, mungkin gue kena banget tuh, maksudnya gue kayak oke nih ada yang minta laki-laki jadi pemimpin gitu. Tapi nggak ada yang minta perempuan jadi pemimpin. Shit. Iya, enak aja kan makanya. Oke. So, tahu nggak artinya pemimpin apa? Gitu kali ya. Leader ya. Pemimpin itu bukan cuma ada di depan loh ya, gitu. Pemimpin itu bukan cuma yang kayak sini ikutin gua. Bukan. Gitu. Pemimpin jadi teladan. Juga harus bisa bekerja sama, dan bekerja sama itu ada faktor nurutnya loh di situ. Iya. Gitu. Jadi adaptasi ya, penyesuaian, adjustment. Dan itu yang dimintanya ke perempuan minggu lalu, Nas, gitu. Iya. Nurut, ikut aja gitu ya. Laki-laki itu jadi pemimpin, tapi ya udah kalau mau fair, pemimpin itu harus punya skill nurut juga kasarnya gitu. Iya. Gitu. Dan katanya masuk ke cerdas emosi, Kar. Definitely, soal karena lembut. Itu social skill. Iya. Dan kalau aku pribadi sih sangat pengen laki-laki di usia dewasa yang mau mendengarkan. Karena kalau cuman dirinya doang, me and me, ngapain saya hidup gitu. Kita kan harus saling mendengarkan. Karena segala hal itu perlu kolaborasi dan harus dengerin perspektif orang. Kayak kita juga dengerin dari teman-teman, pandangan teman-teman di kepala soal laki-laki itu kayak gimana sih gitu. Nurut yang cerdas. Waduh, lebih sulit lagi nih gimana kartu nurut yang cerdas. Nurut yang Tapi cerdas. Thank you ya buat sharing. Berarti nggak asal nurut ya, berarti. Nurutnya nih ada kebijaksanaan mungkin ya. Iya, bijaksana juga. Oke tuh, bijaksana. Gue juga mau tuh laki-laki yang bijaksana. Perempuan dan laki-laki yang bijaksana. Oke. Ya. So thank you for that. So thank you. Let's go back to the reality dulu gitu kalian. Iya, betul. Yes, itu I don't think anyone would disagree bahwa ini pengen punya anak yang kayak gini, yang nanti gedenya kayak begitu gitu ya. So far dari pengalaman hidup kita, and I can share to you guys, kita Karina punya 3 kakak laki-laki. Yes, baru mau bilang. Gue anak perempuan satu-satunya, gue punya 3 kakak laki-laki. Gue paling kecil, Anas cewek semua bertiga. Iya, gitu tapi saya punya pasangan yang udah 12 tahun bersama-sama, so maybe I can share
little bit about my partner upbringing deh. Iya, gue bakal, I mean, I don't think they're here today, but they might end up watching sometime. Jadi gue kayak, you know what, I'm gonna have to talk a bit about my brothers and maybe spoil their secrets a little bit gitu ya. Karena ya, I grew up with them and they're the nearest boys to me gitu. Karena kita juga bedanya cuma setahun. Jadi bener-bener bukan kayak waktu gue girl dia udah man gitu, enggak. Sama dari girl and boys to woman and men gitu. Jadi I've seen growing up together ya. Iya gitu. So let's go to the reality, Nas. Dari gini aja deh, nggak usah dari keluarga ya, dari klien-klien aja lah dulu gitu ya. Klien-klien anak laki-laki lo ada banyak atau enggak? Banyak. Oke. Klien anak laki-laki gue juga lumayan banyak, tapi banyaknya itu di yang usia kayak sekolah 7, 8, 9, 10, 11 gitu, around there gitu. Me too. Gue ada. What are their issues? Ya, gue ada polarisasi Jadi ada usia yang 5, 6, 7-an, terus 10-ish gitu, terus abis itu ke usia 15 sampai 18. Iya, gue sih at every point in the childhood gue pernah ada gitu. Cuman saya pernah punya klien di usia itu, tapi yang mayoritasnya gue di usia sekolah yang 7 sampai 12, 13 gitu deh. Oke, iya. Ya, what are their issues, Nas, kalau yang dari The issue is ini anger. Tarik benang merahnya aja. Paling banyak anger, Kar. Jadi misalnya kan sekolah-sekolah konvensional di Indonesia kan 30 anak, harus duduk nurutin guru. Nah, ini anak-anak yang kalau dia nggak suka, dia bisa ngancurin barang di kelas. Atau dia nggak suka, tuh nggak bisa nunda. Temennya ngantri, dia nggak bisa, gitu. Dan biasanya ini sudah di-warning sama pihak sekolah. Ibu, bapak, anaknya kalau nggak dibawa ke psikolog, kita nggak bisa naikin kelas nih. Karena udah membahayakan. Karena kadang ya buat orang tua, mungkin kalau anaknya di rumah doang, kita kayak nganggapnya, masih oke kok, kayaknya nggak butuh ke psikolog, kayak gitu. Tapi kalau yang usia remaja nunggu disentil sama sekolah ya. Tapi kalau yang usia remaja itu mereka yang beberapa yang gue lagi tanganin itu lagi ngalamin depresi sih. Jadi mereka anak pinter banget, tapi lagi nggak ada energi buat sekolah, nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi gitu. Di SMA. Kalau gue yang anger ada a couple lah, nggak a few yang memang anger itu isu utamanya. Sisanya yang gua tanganin ya, yang lumayan current dan mayoritas itu tadi gua bilang kan, gua nggak detail satu persatu. Children from divorce gua. Children from divorce too, yes. And dibawa, maksudnya si anak laki-laki ini ya dibawa untuk konsultasi ke gua. Uniknya ada satu yang gua mungkin ya karena situasi keluarganya memang unik, tapi yang bawa ke gua bapaknya, karena mostly yang bawa ke gua tuh ibu-ibu. Gitu. Gue nggak pernah tukar bapaknya. So there was one dad yang bawa anaknya ke gua gitu. And that's cool, I would say, gitu ya, karena itu jarang gitu. Terus anxiety, ya? Yes, Jadi ya karena anak children of divorce itu sih gitu, makanya ada anxiety. I remember Kar. Lately, yang pas gara-gara pandemi ini kan aku mulai nanganinnya usianya udah agak 20-an menjelang quarter life crisis gitu kan. Nah, jadi lately aku ketemu klien-klien cowok yang mereka sendiri mau ke psikolog karena mereka ngerasa I have difficulty in relationship. Gitu. That's awesome. If it takes a pandemic to lead you guys to the psychologist, thank you so much. Blessing in disguise. It's a blessing in disguise, I would say. So how are we helping? How are we helping? Apa pattern parenting itu yang kita mesti point out sih? Apa beberapa pattern parenting yang berkontribusi terhadap adanya isu-isu yang tadi kita sebut pada anak laki-laki yang kita tanganin, Mas, gitu kan? Ini harus pecah-pecah aja gitu, nggak apa-apa. Cuma ya kita apa aja isu-isu itu pattern issue, pattern atau pola atau kayak behavior bahkan ya parenting yang faktornya besar, karena ya gini,
bukan tentunya ya, kita klarifikasi dulu deh bahwa any issue, any masalah, any keluhan itu bisa ada, isu itu bisa ada, itu faktornya banyak banget ya teman-teman. Betul. Jadi kita juga nggak bisa bilang, oh ini karena orang tuanya 100% gitu. Enggak, faktornya banyak banget. Tapi ya faktor parenting itu besar sekali. Makanya ya karena kita bahasnya jadi orang tua, ya itu yang bakal kita bahas gitu. Apa aja Nas yang lu kayak at the top of your head, nggak usah pikir terlalu dalam atau terlalu lama, pola parenting yang berkontribusi terhadap isu terutama yang di boys ya. Iya, yang anak-anak dengan isu anger dan tidak tahu cara memproses atau mengekspresikan emosi secara tepat dan sehat, itu yang aku tangkap, yang aku perhatiin tuh orang tuanya tuh suka terlalu ekstrim, Kar. Jadi ekstrim permisif, oh boleh, nggak apa-apa, laki-laki kan emang kasar mainnya, nggak apa-apa, terlalu ekstrim. Tapi nanti kalau udah banyak keluhan dari sekolah atau makin susah ditanganin, ekstrimnya anaknya ditaruh depan pintu, nggak dibukain pintu, dikunciin di depan atau di dalam rumah, diancam. Pernah sampai ada yang disuruh bawa bajunya semua ke panti asuhan, anaknya udah nangis minta ampun. Jadi ekstrim permisif, ekstrim indulgence gitu ya, sama ekstrim langsung kayak apa ya istilahnya sih, Kar? Bukan abuse ya, tapi apa ya, harmful ya. Harmful udah analisis kita sih harmful. Iya. Tapi kayak terlalu, maksudnya kayak nggak ada omongan tengah-tengah tuh langsung ekstrim gitulah pokoknya. Iya. Nggak moderation, nggak in moderation. Iya, nggak ada everything in moderation. Iya. So kalau dari gua, kalau lu gimana? Betul, ekstrim itu tadi, ekstrim nggak boleh nangis. Ekstrim nggak boleh nangis. Ya bahkan banyak kan itu ya, itu yang anxious nggak boleh nangis juga. Sama ini ekstrim nggak boleh, nggak bisa, kamu kan laki-laki, masa gini aja kamu nggak bisa itu. gitu. Gue baru mau bilang kayak yang minggu lalu, jadi cewek nggak boleh gini, jadi cewek. Sama di cowok-cowok juga ternyata dari orang tuanya banyak nggak boleh keharusan ya. Iya gitu. Dan itu kalau yang gue paling sering dengar, laki-laki kan nggak boleh nangis, laki-laki kan harus bisa mandiri, itu tadi ada. Iya. Harus masa bisa, kamu gini aja nggak bisa? Nggak bisa. Nanti kamu kalau di luar rumah, di masyarakat, kalau kamu gini nggak bisa, gimana laki-laki kayak apa kamu, kayak gitu. Gue lagi, I'm empathizing with my clients and it sucks. I'm not a man. So no, teman-teman ya, I'm not a man. I don't know what it feels like to be a man. Gitu, tapi I can empathize with my boys gitu, my clients gitu ya. And cause I've been a kid gitu, nggak harus jadi laki-laki sih gitu, karena gue pernah jadi anak. Dan kalau gue ngebayangin sebagai anak, kalau dengar keharusan ini dari bapak ibunya, gitu, kayak aduh gimana sih. Oh iya, nggak boleh, bener, jangan letoy. Oh my god, maco ya, laki-laki maco ya. Iya, what is that gitu ya. Ada laki-laki nggak di sini yang boleh gue tanya gitu ya, kalau nangis tuh kenapa ya gitu. Gue nggak mau kasih judgement apa-apa dulu, tapi boleh nggak share, cause I don't have a man in my room right now gitu. Tapi boleh nggak share sebagai laki-laki, kalau menangis itu apa sensasinya, atau apa yang terlintas di pikirannya, atau apa rasanya gitu ya, kalau boleh ya gitu. I can only imagine dengan memahami pressure society di Indonesia, di Asia, menangis itu dibilang lemah gitu. Makanya udah it becomes logical to me that the expectation is to be tough gitu. Karena kalau nangis itu lemah, artinya kalau menangis itu pasti tidak tough gitu ya. Oh, menangis so sama dengan black and white. Iya. So black and white. And I can share, gue bulan lalu lagi, minggu lalu juga gue udah share terkait bagaimana gue itu lumayan maskulin gitu, karena bukan lumayan, gue setengah lah, gue perempuan 100%, tapi traits gue banyak yang maskulin gitu. Karena apa? Karena kalau ya ini in short, nanti teman-teman you know what, yang punya anak laki-laki pun please watch yang jadi perempuan lagi,
how to raise girls juga gitu, karena there's a lot of there's a lot of stuff there yang relevan juga gitu, I would say. So I shared bahwa gue jadi trait-trait maskulin tadi itu semua. Gue pemimpin, bukan jeleknya ya, gue pemimpin, gue bertanggung jawab, gue resilient, gue mandiri, ABC itu semua itu tadi, that's me. So when you guys describe your ideal man, I'm reading about myself. Gitu. And why is that? I know now gitu. Dan tapi taunya tuh dari refleksi gue lalu, honestly gitu ya. Karena bokap gue bilang gitu ya, dia bukan kamu harus jadi laki-laki, tentunya tidak gitu ya. Tapi dia bilang kamu harus pinter kayak papa. Gitu. Jadi gue kayak kayak laki gitu maksudnya gitu ya. Atau jadi cuma laki yang pinter gitu. Itu challenge accepted gitu ya, unconsciously ya guys, by the way gitu. Unconsciously I was like, challenge accepted, let me show you achievement from a girl gitu. Karena nggak cuma laki-laki, guanya kayak udah feminis gitu dari kecil kali ya, nggak cuma laki-laki yang bisa berprestasi, bisa ranking 1, gua juga bisa. And in the positive way, jadilah gua anak yang berprestasi gitu ya kasarnya. Tapi ya ini, a lot of masculine traits yang kalau nggak balance, dan puji Tuhan balancernya adalah emak gua gitu ya, kalau nggak di balance I might end up being a boy gitu. In the gender sense gitu ya, but I'm not, I am a girl, but I'm a leader, I'm a girl, I'm a girl and I'm a leader. I'm a girl and I am mandiri itu apa? Independent gitu ya. So yang jadi isu gua Nas adalah ya ini nanti jadinya kita bisa bahas gitu ya urusan ya. Jadi kecewe-cewean itu maksudnya apa dan kelaki-lakian itu maksudnya apa? Karena what is it to be a man and what is it to be a woman? What does it mean to be a man and manly and macho gitu ya? And what does it mean to be girly and a girl gitu? Karena gue juga agak-agak observe gitu ya. I do have a lot of these like manly traits. No, not say manly, masculine, sorry. Masculine traits yang definitely it has scared a few men in my life gitu ya. I can only assume lah. Scared tuh maksudnya jadi nggak takut gimana, tapi intimidated definitely gitu. And they cannot handle this masculinity yang this much in a girl gitu kali ya. And then my question would be, then is that man enough for me, or am I too manly for that man gitu? Cuman I know the answer sih gitu ya, and that sedikit banyak kita akan bahas gitu, karena what's wrong ya ini for you guys. Tadi ada yang sharing, sorry, thank you ya, yang tentang menangis itu tadi ya. Kecewa-cewaan gitu kan, lemah gitu dan segala macam. Itu siapa sih yang bikin peraturannya? Gitu ya. Itu patriarki society. Di sebelah, kalau gue tuh kayak peraturan atau guidance dalam hidup gue tuh dapetnya gue dari agama, sama dari orang tua, sama dari society. Tapi society kan peraturannya nggak tertulis ya, kecuali Pancasila sama UUD ya. Emang di Pancasila sama UUD ada yang bilang laki kalau nangis itu bencong? Gue tanya gitu. Emang di Alkitab ada yang bilang kalau nangis itu banci atau lemah? Gue Alkitab ya, sorry. Di Al-Quran ada nggak? Gue mau nanya gitu ya. Atau di kitab suci agama lain ada nggak? Karena nggak ada di Alkitab gue, nggak ada di UUD sama di Pancasila. Gue cuma dapet itu dari bapak gue pertama gitu. Which then I wonder, lah dia dapetnya dari mana? Ya ini pertanyaan gue buat semua gitu. Itu peraturan siapa yang bikin gitu?
Gak Iya. ada, emang gak ada. Gak gitu. ada. Emang gak Oh ada. my Jadi God, kenapa? kita Jadi kenapa ada berpikir gitu sama kan? sesuatu yang tidak ada. Why? Halusinasi, you guys. Nih, Gitu ya. ini Ibu Cahyaningsih bagus banget nge-share nih. Anak laki-laki saya bisa menangis karena melihat pohon dipaku. It's very human. Kita semua anak manusia, bagian dari alam. Yang akan menangis dan sedih melihat ada binatang, alam kita dirusak atau dilukai. Dan ini sebenarnya message yang pengen kita share ya, Kar ya. Bahwa anak laki-laki, basically itu dia anak. So whatever comes in children, boys or girls, kita akan pakai framework tentang kebutuhan seorang anak, cara pengelolaan emosi anak, cara berpikir anak. Sehingga aku kebayang nih, karena tadi dia bilang adikku dari SD digituin. Jadi kedugaan aku, Kar, anak laki-laki berhenti jadi anak di usia SD. Mereka stuck. Habis itu, setelah mereka 8-9 tahun, tuntutan society makin muncul. Kan kamu laki-laki, kamu laki-laki. Jadi mungkin mereka nggak pernah experience the truly becoming a child. Jadinya ngumpet-ngumpet. Jadi dewasa ya, maksudnya ya, kamu laki-laki itu kayak kamu udah gede gitu. Iya. Digituin. Padahal emang masih kecil kok. Gitu. Jadi makin tubuh mereka makin terlihat menuju laki-laki dewasa, makin harapan-harapan dan tuntutan ini membombardir mereka tanpa mereka hold on. Aku kenal dulu nih diri aku yang di dalam nih kayak apa ya. Aku mau menjadi manusia yang kayak gimana. Aku mau menjadi what kind of who human I want to become, and my name, myself. Misalnya namanya Bobby kek, namanya John, namanya siapa, Wisnu atau siapa. Aku nih person yang kayak gimana sih, manusia yang kayak gimana. Belum nyampe situ bab pelajaran hidupnya, udah dibombardir jadi cowok mesti begini, mesti begitu, mesti begini. Sehingga kesana dari luar mereka mengikuti nih apa yang dianggap lingkungan sebagai laki-laki. Tergantung tinggalnya atau lingkungan gimana. Pas gedenya gitu ya. Udah kan waktu kecil digituin kan. Terus pas gedenya childish gitu kan ya. Dalam tanda pas gedenya childish. Terus karena diomelin. Mereka masih anak-anak, kita tuntutannya terlalu berlebihan. Iya gini, ya itu. Pas gedenya childish terus diomelin, woi, gue marahin nih sekarang gitu ya. Ini kalau yang baru pertama kali dengerin jadi orang tua, I'm always me anywhere I am. Mau gue lagi webinar, mau gue lagi counseling, mau gue lagi IG live. Tapi I can say I'm not like this in counseling gitu ya, but I'm still me anywhere I am. But I'm so happy kalau di IG live sama di webinar itu, gue kan nggak harus personal, jadi gue bisa marah-marah karena gue sebel gitu ya. Sini gue marahin ya. Kalian society, ini gue marahinnya society kok, gue nggak marahin specific people gitu. Society yang bilang anak cowok nggak boleh nangis, terus nggak boleh main, terus nggak boleh harus cepet mandiri, harus bisa gini, bisa gitu, nggak boleh, nggak bisa. Abis itu dia stuck, tadi Anas bilang kan gitu ya. Lalu pas gede dia suka jadi ya itu supposedly childish gitu, and we can objectively say iya nih banyak nih laki-laki dewasa yang childish gitu. Salah siapa woy? Abis itu kayak kalian kayak childish banget sih kamu tuh, kayak kamu jangan kayak anak kecil dong. Iya, waktu kecil dia nggak boleh jadi anak kecil, bukan salah dia. Sekarang dia mau spend time yang dia hilang. Betul. Gitu. Apalagi pas udah punya uang, Kar. Iya, udah punya uang kan, jadi punya power. Figurin action figure yang buat kita ini nonsens banget. Terus beli PS1 sampai 5, beli PS, setiap ada yang baru. Beli sneakers yang buat kita bukannya cuma butuh 1 ya, kenapa mesti beli 10 kayak gitu. Jadi kita sama kayak membuat mereka loh kalau kayak cewek gitu. Nas, lipstick 10 Nas. Oh, lipstick 10. Gitu ya. Pasnya 10. By the way, ini Kar, apa namanya? Di sini tuh kita jadi melihat gue jadi punya jawaban. Tadi kan gue bilang gue pengen laki-laki dewasa yang mau mendengar dong. Kok susah banget ya cari laki-laki yang mau mendengar. Kemungkinan kan kita nggak bisa kasih apa yang kita belum pernah rasain ya, Kar. Jadi, kemungkinan laki-laki yang dewasa ini, karena dari kecil emosi mereka nggak pernah dianggap penting, ketika mereka mengeluh, nggak dianggap itu berharga, dan ayo kita sama-sama cari bantuannya, atau kita proses, oh kamu boleh ngerasain emosi ini, sit with your emotion. Jadi ya, aku nggak pernah ngalamin didengar, ngapain aku dengerin orang lain, bahkan mungkin mendengar pasanganku. Gimana, Kar, kalau menurut lu? Definitely. And the unfair thing is, gue balik lagi ke personal experience aja. Kan tadi ya, gue punya kakak cowok 3 gitu. My parents, my mom and dad gitu. Minggu lalu gue udah share, they let me cry. They let me
feel, they let me, nggak pernah gue denger dari bapak atau ibu gue nggak usah nangis atau jadi perempuan nggak boleh cengeng gitu tuh nggak ada gitu. Adanya gue denger bokap gue ngomong kayak gitu ke anak laki-lakinya gitu. Which is yaitu gue empati sama kakak-kakak gue, kasihan ya mereka ya, that's not fair gitu. Kenapa gue boleh nangis, mereka nggak boleh? Dan hasilnya gitu kan, ini guanya jadi agak gimana ya, hasilnya ya kecerdasan emosionalnya tinggian gue daripada mereka gitu loh. Karena nggak dilatih ya, Kar? Iya, kalau masalah pinter kayak pinter cognitive intelligence-nya sih bisa, actually they are smarter than me gitu ya. Itu kan beda pembentukannya gitu. Tapi emotional intelligence-nya way better gua gitu. Karena gua selalu dapet tanggapan yang ya tadi kan katanya mau anak yang cerdas emosional. Artinya you have to treat your boys like kids, like any kid. Like it doesn't matter what their gender is gitu. You have to let them cry and you have to respond to their tears the way you would respond to a girl, gitu. Because that's what they deserve, gitu ya. They're kids. Mereka belum tahu caranya handle feelings, handle anger yang sehat gitu ya, handle anxiety segala macam. Kalau Karina boleh nangis, kenapa Karino nggak boleh nangis gitu? Karena dia juga anak, dia juga manusia gitu kan. So number one, I would say the main difference gitu ya, kan of course gue sama kakak-kakak gue banyak persamaannya lah gitu ya. Tapi the main difference between me and my brothers dari kan tadi kita ngomonginnya pola orang tua gitu ya, atau pola apa sih behavior gitu, adalah respon orang tua terhadap anak laki-laki gitu. Itu kakak-kakak gue kalau nangis sedikit, gak usah nangis, langsung digituin. Langsung nggak jadi kan, air matanya naik lagi ke atas gitu kali ya, gitu. Udah keluar sedikit, gak usah nangis, nggak jadi nangis. Sedangkan kalau gue udah nangis, ya dibiarin. Kalaupun nggak ada respon kata-kata gitu ya, biarin, jadi keluar terus air mata gue, and I'm healthy, gitu ya, and I'm healthy, and I talk about my feelings to my friends, to my loved ones, gitu, and they don't, and they keep it, they bottle it up, and they end up here and there at some points in their life, either extremely angry men, extremely anxious men. Anxiousnya nggak sampai panic attack ya, tapi panikan aja gitu. And extremely closed men yang tidak, yang communication skillnya shitty, I will say that, gitu ya. Communication karena kalau kita pengen menjadi manusia dewasa yang kemampuan komunikasinya baik, kita tuh perlu punya kemampuan mengenali emosi kita sendiri loh. Iya, gitu. Artinya banyak. Jadi kalau dari kecil di Indonesia banyak yang nggak kenal emosi, susah punya kemampuan komunikasi yang baik. Iya, iya gitu. So number one, if we have to list something gitu, kan ini sih, judulnya kita adalah Tough Boys Won't Be Powerful. Artinya kalau kita putar mau dibikinin list, you want powerful men, right? You want leaders, you want, bertanggung jawab segala macam. Step one, it's not too late kalaupun anak-anaknya sudah remaja gitu ya. It's never ever too late. Never Let too late. Feel, validate their feelings. Jangan dibilang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu dikatain cengeng, dibentak, ngapain nangis. Itu aneh ya, pertanyaan gue jadi mikir ya. Ngapain nangis? Kalau gue tuh kecil ditanya gitu sih, gue biasanya diem. Tapi sekarang gue bisa jawab kalau ditanya ngapain nangis. Ya lagi sedih. Sedih. Iya. Apa sih? Itu bukan pertanyaan retoris tau. Ngapain nangis? Ya lagi sedih. Tapi waktu kita kecil, saking kita nggak bolehnya kadang-kadang ya, itu bisa cewek bisa cowok sih, nggak semua. Ya diem. Padahal dia mau bilang I'm sad. Iya. Nah, karena aku mendalami dan aku I have a passion for brain development, jadi mulai belajar tentang perkembangan otak manusia. Jadi otak kita kan belajar lewat pengalaman dan kebiasaan ya, Kar. Jadi hipotesa gue dari kita ngobrol ini dan dengerin teman-teman merespon, saking emosinya tuh ditahan kayak pipa gitu kan, ditahan. Jadi mereka tuh nggak punya sense variasi emosi kan apa aja. Jadi they tend to do the extreme thing. Ditambah hormon-hormon laki-laki, testosteron, adrenalin. Karena mereka tuh pengen feel.
mereka tuh pengen banget merasa, karena semua manusia tuh kepengen bisa rasain yang bener-bener rasa tuh kayak gimana. Tapi karena dari kecil ditahan, bahkan nggak pernah diajarin, nggak pernah dikasih kesempatan, mereka harus cari hal-hal ekstrim untuk dapat sensationnya. Kan gila ya, kita kan nyiptain monster kalau kayak gitu. Jadi everything in moderation, mereka nggak ngerasa itu asik. Jadi selalu tend to go extreme. Jadi aku juga realize cowok laki-laki yang aku tanganin itu either laki-laki yang superior atau yang inferior banget. Tapi yang tengah-tengah ini yang kita pengen lebih sehat itu yang kurang. Ya, perempuan juga gitu. Ada perempuan yang sangat superior, perempuan inferior. Padahal pengennya perempuan yang sehat di tengah-tengah. Gini sih, Nas. I can share. Gue ngobrol sama Lukas sama Angela, my business partner kan, co-foundersnya Calm. Kita sering kayak this is such a like a catch. We say that kan kalau bahasa Inggrisnya kayak kayak a catch. Jadi kayak misalnya ada cewek yang kayaknya udah cantik, pinter gitu, it's a catch gitu ya. And we discuss that every now and then, kayak kita kenalan sama orang baru kayak she's a catch gitu. Hampir nggak pernah kita dan kita ketawa gitu ya. Ini banyak banget nih ladies yang a catch gitu ya, yang kayak high quality jomblo gitu deh kalau mau dibilang gitu ya. Ini baik banget cewek-cewek high quality jomblo tapi bingung mau dipasangin sama siapa karena nggak kepikiran high quality jomblo yang laki gitu. That's interesting. Kes jarang yang middle, yang which is balance gitu kan. Yang bukan an angry man tapi juga nggak superior, terlalu superior dan nggak terlalu inferior, which is yang oke kan, maunya oke kan yang kayak gitu. Betul gitu. And ya itu gimana tuh gitu kan, pantesan kayak gue mikirnya I'm not perfect you guys, I'm not saying I'm like a catch or anything gitu, but I'm a good enough emotionally secure woman, and yet belum ada temen-temen gue yang bisa kayak Carlos sama ini cause he's a catch, cause no one's secure enough right now in my circle gitu. And whose fault is that? Their parents. Whose fault is that? The society gitu. So maybe we're done with the middle level, bukan we're done nggak bisa diapa-apain ya, tapi itu kan hard worknya si individu itu yang sekarang sudah dewasa, yang dianya sebagai dewasa harus healing, harus proses diri dan segala macam gitu. Tapi sekarang kita ngomong sama orang tua yang punya anak laki-laki, ini demi calon istri mereka gitu ya. Demi calon istri, bener. Can you work with us to raise good enough boys gitu, or these like catch, these yang a catch gitu, boys who are a catch, because I'm running out of boys who are a catch in my generation gitu ya, because of the past generation. Sekarang ya udahlah, gue kayak ya udahlah, ini jodoh di tangan Tuhan gitu. Tapi ini masih ada harapan buat generasi 10, 20, 25, 30 tahun lagi gitu. Karena mereka sekarang lagi kecil nih. Dan mereka jangan sampai dong jadi kayak laki-laki yang begitu juga, extremely superior or extremely inferior gitu. Dan ini loh, kadang-kadang sebagai orang tua, karena tadi ya ekspektasi society, secara nggak sadar kan, kita kalau ngomong ke anak laki-laki, suara kita langsung teriak-teriak, langsung tegas. Padahal dia kan anak-anak. Dia juga sampai remaja juga ngomong sama orang tua kan pengennya didengerin baik-baik gitu. I mean, why do you guys think boys have like better ears or worse ears than girls? Karena makanya harus diteriakin gitu, sama aja telinganya gitu. Gak heran nanti udah dewasa laki-lakinya jadi suka teriakin istrinya, lagi neriakin anaknya, neriakin bawahannya. Ya karena dari kecil juga diteriak-teriakin gitu. Kan KDRT nyalahinnya siapa? KDRT nyalahinnya siapa? Banyak kan, gue gini ya, KDRT yang kasar secara fisik perempuan tuh juga bisa gitu. Tapi bisa. Mostly kan laki gitu. And whose fault is that? Iya. Toxic masculinity's fault, let me blame it on that gitu kan. Kayak salahnya siapa ya, gue nggak bisa salahin per manusia ya gitu, tapi itu salahnya toxic masculinity dong. Terus sekarang repot kan, enakan mencegah daripada mengobati kan. Jadi good, I mean, I'm so happy for you teman-teman yang datang malam ini. Hopefully you guys are in the process of mencegah terbentuknya toxic boys, toxic men 15, 20, 30 years from now, because
They need to be Iya. shaped today. They need Yes. to see. Ini sih Nas, gue mau jauh-jauhin pakai kata-kata ngajarin ya. Karena Iya. maksudnya bukan dari kita, tapi kayak kita bilang kan orang tua harus ngajarin anaknya. Based on my conclusion, my story or my reflection last week, where nyokap gue secara verbal ngajarin gue buat jadi cewek yang bla 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 bla, tapi secara visual dia nggak sesuai yang dia ajarkan. Yang akhirnya gue serap adalah yang gue lihat, gitu ya. Jadi let's erase the word ngajarin saat ini, karena di mindset orang Indonesia ngajarin itu pakai ngomong, pakai buku dan kertas. They don't need that, gitu ya. Your kids, you want boys, you want men, you want macho men, they don't need words from you. They need to see what it's like to be a kind, gentle, strong, loving man, gitu. Yes. They need to see it. You can't just say kamu harus perhatian sama perempuan, kamu harus melindungi perempuan, cuma ngomong doang, abis itu di rumah yang dia lihat apa, bapaknya gampar ibunya. I wanna give you the finger. Gue kesel nih sekarang. I wanna give you the finger. No, nggak fair lu suruh anak lo alus-alus, lo nya kasar. They don't need your words. That is bullshit, gitu. Itu hypocrite. So just show them how a man should be like. So for the dads here, are you the type of man, you ya, not your boy, gitu ya. Are you right now? You are a man right now. Are you the type of man, if you have a daughter ya, you would want your daughter to marry? Let me leave you there, gitu. I mean, we're not done, tapi kayak, are you the type of man you would let your daughter marry someday? Mostly, Mas, jawabannya, wah enggak. Kalau anak gue, ini gue udah sering banget, soalnya gue teman-teman kakak gue kan banyak yang udah punya anak gitu ya, dan teman-teman kakak gue kan banyak cowok, of course, gitu. And they say, banyak banget yang ngomong kayak, wah gue sih kalau anak gue gede nikah sama orang kayak gue nggak ada, aduh kasihan gitu. Ya udah, now you become the man that, you know, yang marriable kalau gitu. Yang marriable itu yang ya tadi, yes, bertanggung jawab, mandiri tapi kolaboratif ya. Soalnya pernikahan itu kerjasama gitu. Iya. Mandiri itu iya, karena perempuan juga harus mandiri, tapi harus kolaboratif gitu. Iya. Abis Kar, itu ada pertanyaan menarik nih, Kar, dari teman kita yang cowok. Boleh. Sebagai cowok, saya kadang bingung, Kak, antara apakah berlebihan dalam merasakan sesuatu atau emang butuh rilis emotion. Bener dugaan gue tadi, karena jarang dikasih kesempatan latihan rilis emosi, jadi nggak tahu yang ekstrim tuh batasannya di mana sih gitu. Mindsetnya adalah fokus ke bagaimana menyelesaikan masalah, bukan melepaskan emosi. Thank you for sharing with us, it's really important. Gimana, Kak, tanggapannya? Oke. Kalau dibilang bingung terus ditanya ke gue harus yang mana dulu, nggak usah antara gitu kali ya, dua-duanya harus dong. Kita kalau ada We can be both, ya. Iya, kita kalau ada isu kan memang kita harus mencari penyelesaiannya gitu ya. Tapi penyelesaian masalah itu pakai pikiran, pakai otak. Apa sih, Nas, lu lebih ngerti kali bahasa brainnya. Tapi kalau gue tuh sesimpel pikiran, perasaan, perilaku gitu ya. Gue sesimpel itu. Menyelesaikan masalah atau mencari solusi itu tugasnya pikiran gitu ya. Tapi ketika kita sedang merasakan apapun, happy, sedih, marah, senang, apapun deh perasaan atau emosi, itu emosi by the way bukan cuma marah gitu ya, yang overwhelming, yang so much, yang berlebihan, itu kan merasa kan tugasnya perasaan, obviously gitu ya. Ketika merasa dan merasaannya itu besar dan banyak, pikirannya itu ditutup gitu, ketutup secara otomatis gitu. Artinya dia nggak bisa mikir dengan optimal. Gue bahkan bilang artinya lagi jadi bodoh gitu. Karena even myself, when I'm emotional and it's overwhelming, I'm smart, and yet when I'm overwhelmed with emotions, I'm really dumb gitu ya. Gitu. And it's momentary, bukan berarti kecerdasan gue menurun secara permanen apa gimana gitu, enggak. Tapi ya in that moment when I'm extremely emotional, including happiness gitu ya. Itu pikiran gue lagi di override gitu. Jadi kalau ditanya, jadi mesti gimana dulu?
nih gue nggak suka kan pakai perasaan, gue kasih logika deh gitu ya. Kalau ketika merasa banyak dan besar, perasaan yang nutup pikiran dulu, jadi harus gimana? Jadi harus apanya dulu yang disentuh? Gue tanya balik gitu ya. Jadi yang mana dulu yang harus disentuh? Mindsetnya fokus ke menyelesaikan masalah. Itu again, menyelesaikan masalah tugasnya pikiran ya. Ini gue kasih visual deh. Gimana ya? Jadi ini kayak ini, kalau di bukunya Daniel Siegel, teman-teman, ini tuh mirip kayak ini kan selalu digambarin kayak tangan gini nih. Gini. Jadi ini nih yang lebih kelihatan deh. Ini. Jadi ini tuh emosi, amigdala. Ini tuh bagian neokortex yang bagian otak. Jadi kayak rumah, lantai satunya emosi, lantai duanya tuh berpikir rasional. Jadi kira-kira mana dulu yang mesti diproses? You can't, here's the conclusion lah gitu ya. You cannot think optimally or clearly when your feelings are overwhelming. Oh kalau gitu nggak usah feel aja, itu conclusionnya banyak orang, Nas. Kalau gitu tuh kan aja gitu. Iya, nggak gini, tuh kan merasakan itu kan nggak berguna kan, tuh kan nangis itu nggak ada gunanya kan, tuh kan, terus abis itu mereka nggak merasa sama sekali, tetot gitu ya, salah. You have to be in control of your feelings. Artinya kenalan itu tadi, kenalan dulu sama perasaannya. Deal with the feelings first, so that your smart brain, cognitive brain, si pikiran can think for you the solution. Gitu. Karena dia mau diforsir kayak apa, kalau si emosinya masih menyelimuti, ya nggak bisa mikir optimal gitu. Jadi bakal salah keputusannya biasanya, atau kurang tepat lah kalaupun bukan salah gitu. So thank you for sharing. I'm sorry if when you were growing up kamu dimintanya suruh selesain aja terus masalahnya ya, nggak usah nangis, nggak usah marah, nggak usah apa. Sekarang you can be your dad. You can be the dad you did not get. You can be your own parent gitu ya, kita sering nyebutnya reparent gitu, dan bilang ke dirimu sendiri, boleh nangis, boleh kesel, boleh rilis dulu. Yang penting kalau urusan rilis di tempat dan waktu dan dengan cara yang tepat gitu. Ditahan sebentar buat pergi ke sebelah gitu kasarnya ya. Ya jangan marah-marah di depan anaknya, ya jangan gampar istrinya gitu ya. Lagi marah banget nih, pergi bentar gitu. And tell them I need some time, bukan juga just leave straight away, because that's another inner child wound on its own gitu ya. So walk away gitu. Nas, lu pernah lihat bapak lo nangis gak, Nas? Pernah. Kapan yang pertama aja, pernah nggak? Pernah. Bokap gue pernah nangis. Kapan? Pas minta maaf. Lu umur berapa? Sama bokap gue tuh sebenarnya menurut gue sih hati tisu paseo ini datangnya dari bokap. Soalnya dia kayak kemarin nonton film India, nonton film Netflix aja bisa nangis. Sure. Lu kalau anaknya masuk rumah sakit dia nangis. Ya, lu inget gak umur 6 pertama tahun lu lihat? Umur 6 tahun pas gue masuk rumah sakit karena tipes. Sure. Good for you, but then your house is full of daughters gitu ya, Nas ya. Iya. Good for you that lu pertama kali lihat bapak lo nangis tuh lu masih umur 6 tahun. Iya. I can share, gue pertama kali lihat bapak gue mengeluarkan air mata itu guanya umur 13 tahun. Oke. Gitu. Arti yang adalah ketika oma gue atau ibunya bapak gue meninggal. Itu pertama kali gue lihat bapak gue nangis. Jangan pikirin gue kan perempuan tadi, gue kan emang boleh nangis sama bapak gue kan. Please put yourself in my brother's shoes. They were 14, 15, 16 gitu ya, around that age. Berarti itu kan juga pertama kali mereka lihat bapaknya nangis. Gitu. Artinya selama 14 tahun mereka pikir cowok tuh nggak boleh nangis. Kasian ya? 14 tahun itu anak kecil sampai remaja loh, yang emang harusnya boleh nangis gitu. So
pantesan they hold their feelings and whatnot segala macam. Dan gue inget banget si Mas Rai itu kakak gue yang right above me gitu ya, yang bedanya setahun sama gue. Dia yang memang paling emotionally sensitive gitu lah in general gitu ya. Bukan cengeng juga enggak sih. Maksudnya dia nggak sering nangis gitu. Tapi misalnya kayak tadi lo bilang nonton film atau apa, Nas kita 2 menit lagi mati. I think if you're not tired, we can go on another. I don't know. I cannot. I still have another client to go. Sure. Bukan client sih, check up doang. Mendingan kita part 2 next week gitu ya, karena masih banyak banget yang harus dibahas. Karena mau membahas teenager ya, banyak yang nanya. Betul, nih, ya. Kalau udah teen, karena banyak banget yang harus dibahas tentang laki-laki gitu ya. Tapi for now, the takeaway is takeaway-nya kalian takeaway apa aja sih terserah. Tapi kalau from me, let them cry, let them feel. Cara nanggepinnya. Oh kamu sedih, oh kamu senang, oh kamu happy ya gitu. Iya, cara nanggepinnya nonton episode Jadi Orang Tua yang Perempuan gitu. Karena sama persis gitu ya. Karena sama persis tanggapannya. Cuman castingnya laki-laki sama perempuan, tapi dia anak-anak juga, dia remaja juga sama. Iya gitu. Jadi kalau ini ditanya gimana respon pas anak teen menangis, mungkin kita memang belum bahas teen terlalu banyak, tapi basicnya sama aja sama nanggepin anak umur berapapun menangis dan marah dan sebagainya gitu. So I have not talked a lot about, which I really wanted to gitu ya, talk a lot about yaitu terkait kayak feminine, masculine segala macam. Itu gue mau banget bahas. We'll talk about it next week gitu kali ya. And we'll give you guys a list of feminine traits and masculine traits, and nanti mungkin main tebak-tebakan yang mana yang menurut lo feminin, yang mana menurut lo maskulin. Karena you know what, it doesn't, spoiler alert, we all want all in balance in ourselves. Thank you Nas, thank you teman-teman. Thank you Kar. See you next week. See you next week.